Tak kenangan sudah lama beta. Oke. Selamat datang. Ulang. Gapat. Selamat datang di kembali. podcast. Emang gak kompak monyet. Selamat datang di podcast Impromptu episode 14 menuju Indonesia maju. Indonesia Mas. Bukan cemas. Gokil. Oke, sekarang kita syuting di tanggal 8 Januari hari Rabu Kasih 2025. Sampai di sini. Hah? tahun 2025. Selamat tahun baru. Kan Udah. Oke, hari kali ke-8 ini di tahun 2025. produser kembali lagi hadir Welcome back. di proses Welcome syuting podcast Impromptu. Boleh sapa-sapa dulu. Produser. Sapa. Kedengeran suaranya? Ya, kedengeran lah. Udah sih. Udah makin excited produser soalnya bentar lagi episode 18. Degan. Dia Udah harus mau speech. face reveal dia. Speech dulu ya. Speech. Speech. Udah latihan salto kan nanti. Oh iya. Frame-nya. Iya, Sambil in salto. frame-nya harus latihan dulu, split. Yoi. Di hari ke-8 di tahun 2025 ini banyak yang sudah terjadi. Tuh. Khususnya di Apa? Indonesia ini, permusikan Indonesia Di ini. industri musik Di ya. industri musik. Jadi banyak yang sudah terjadi. Oke. Apa saja ya, kalau penasaran lanjut part 2. Gimana sih? Ini dulu lah kita Apa? Oh ya, STY out. seperti biasa kita recap berita-berita Ya, berita yang lagi rame di sosmed. STY. STY out. Sintayong out. Sedih banget. Kata-kata lu ada kata-kata buat STY. Tapi- Sebagai lu adanya STY. Kalau gua pribadi sangat-sangat berterima kasih untuk Sintayong karena 5 tahunnya ya. 5 tahun yang telah membawa Indonesia ke titik ini gitu. Azan dulu. Oke, kita break sebentar. Rehat sejenak. Pip. Ceplos. Oke, ada. Akhirnya azan sudah selesai. Oke. Tadi apa sih? Lagi bahas Kata-kata STY. untuk STY. Oh, iya. Terima kasih untuk 5 tahunnya STY karena udah bisa membawa King Indo sampai titik ini. Ya. Dan bisa melawan Argentina. Anjay. Bisa ngalahin Saudi. Ngalahin Saudi. Rematch untuk Argentina bisa lah. Karena kita udah ngalahin Saudi, ya kan? Saudi Ngalahin menang. Argentina. Ngalahin Argentina. Siap, Berarti kita lebih baik. Oke. Dan untuk pelatih baru, lu ada kata-kata lu? Nggak tahu. Nggak ada. Untuk pelatih baru sih, Sebelumnya ini ada merchandise tim. lu tuh tiba-tiba pakai pelatih. Aneh banget. Ini sekalian promo merchandise. Enggak. Nanti ada orang yang Nggak. punyanya Nggak. lihat, Cok. Bercanda. Pelatih baru sih banyak rumornya, ya kan? Ya. Ya, nggak tahu sih. Cuman belum ada pengumuman pastinya. Ya udahlah gitulah pokoknya untuk STY. Ya. SBY siap menggantikan STY. Ya, gue sih ngelihatnya STY out nih macem-macem lah ya. Cuman banyak netizen yang kecewa. Terus dari pihak internal STY-nya juga sampai anaknya komen kan. Sedih lah. Katanya sih kecewa Kecewa karena sama pihak PSSI-nya. Cuman kalau gue sih ngelihatnya pandangan gue sih ya nggak tahu ya kan, kita nggak tahu gitu. bukan pengamat sepak bola kita. Ngamat lah kan. Oh iya, penonton juga sih. Iya, penonton di sosmed. Maksudnya zaman sekarang mah semua orang Jadi udah pengamat kayak sih. Intel maksudnya. Intel sih, Semuanya ya. bisa di reset gitu. Gua ngelihatnya, aduh anjir kenapa sih hidung gua Pilek. enggak juga sih sebenarnya. Lah. Cuman nggak tahu lagi ini aja apa namanya. Iya. Mungkin Apa, karena- lanjutin aja? Oh iya, ngelihatnya sih ya, kalau gua sih sesimpel kayaknya ya emang ya udah aja gitu, si STY mungkin nggak sesuai target Ya. apa yang diminta sama PSSI. Iya, Jadinya diganti gitu. diganti. Cuman nggak tahu ya kalau di belakangnya ada masalah atau apa, ada apa. Cuman gua kadang ngelihatnya ya ngerti juga sih netizen kenapa banyak kecewa gitu Ya ya. karena pelatih kesayangan ya nggak sih. Sampai sekarang. Maksudnya udah dibangga-banggain banget lah Oh. dari sekian lama gitu, udah 5 tahun gitu netizen tuh udah ngebangun kedekatan sama STY gitu ya. Sampai sejauh ini Sampai sejauh ini terus diganti. diganti. Ya setuju sih, karena ya ngelihat ST pas waktu itu juga lawan
gara-gara kayaknya awalnya pas gara-gara lawan Cina deh kalah gitu. Kalau gue liatnya. Jadi dari situ udah emang mau diganti kan, mau dipecat. Cuman pas match berikutnya tuh jaraknya gak jauh gitu sama Arab. Jadi ya masih perlu pelatih gitu. Kemarin AFF kalah jadi ya udah ditarik mundur gitu. Cuman nggak tahu nih ya kira-kira pelatih baru gimana ya. Tapi katanya dari Belanda kan. Ya harusnya sih Secara kalau komunikasi dari lebih gampang. Secara komunikasi dan secara permainan harusnya lebih efektif nggak sih? Soalnya ya dari Belanda, anak-anaknya juga sekarang kan Banyaknya ex Belanda, ex Belanda meskipun sekarang udah orang Indonesia, tapi ya pastilah adaptasinya lebih cepat gitu. Harusnya ya, Semoga ya berharap yang terbaik aja buat untuk timnas. timnas karena gue pendukung timnas. Betul. Kalau masuk Pildun timnas banget. Jadi nggak bakal dukung Argentina lagi gitu. Dari dulu dukung Argentina nggak menang-menang, kemarin menang gitu kan. Gitu. Nah, gue tuh ngeliat yang gue lihat gitu dari netizen tuh kadang netizen Indonesia tuh masih apa ya, mungkin dalam tanda kutip belum dewasa gitu ya. Maksudnya suka berlebihan gitu dalam merespon sesuatu. Benar, setuju. Senengnya kadang kalau lagi seneng banget, Kalau lagi kalah dihujat. kalau lagi marah banget. Tapi itu tuh bentar doang gitu kayak ini STI-nya keluar nih. Dihujat nih. PSSI, dihujat. mafia. Terus tiba-tiba nanti kalau ada match menang dipuji-puji lagi. Pelatih baru menang 10 kali. Wah, udah ini pertahankan. Ya, jadi kadang gua tuh nggak terlalu ngelihat tren yang ada tuh kadang nanggepinnya tuh ya udah aja gitu. Karena kebanyakannya gue yakin sih banyaknya orang FOMO ya gitu. Maksudnya ngerespon sedemikian rupa tuh banyaknya emang apalagi bola gitu ya. Bola tuh banyak sekarang tuh lagi naik banget di Indonesia tuh. Padahal kan lagi rame banget bola. Penikmat bola, maksudnya orang yang beneran menikmati suka bola mah ya nonton matchnya, bukan dari highlight doang gitu kan. Bukan dari TikTok. Makanya waktu itu Jerome sempet dihujat juga kan di reaction penalti doang. Penalti doang langsung dihujat. Ya jadi gue ngelihat respon netizen terhadap apapun gitu ya di sosmed sekarang mungkin ini sedikit sedikit renungan juga buat kita semua gitu ya. Kadang kita tuh ya nggak usah berlebihan gitu dalam sesuatu. Ya, jadi setuju. Respons, maksudnya sebelum kita ngerespon, kadang kan nahan jempol tuh susah ya. Kadang kita ngelihat apalagi ada info yang lagi panas kan. Iya, kadang kan di media mah belum tentu 100% benar kan. Bisa jadi emang apalagi masa-masa pemilu mah kan wah itu lagi serang-serangan kan, jadi bisa jadi itu hoax atau gitu-gitulah. Kita sebagai netizen sebelum kita ngasih pendapat atau merespon sesuatu harus dewasa. Kita telaah dulu isinya apa. Pikirin dulu nih, ini kira-kira beneran kan informasi atau gimana ya gitulah intinya. Belajar menahan menahan jempol gitu. Dulu itu tuh gue suka ada iklannya GoPay dulu tuh. Apa GoPay? Iklannya gitu. Jadi zaman kapan ya? Pokoknya zaman Pilpres 2000 berapa gitu gue lupa. Iklannya si GoPay itu ya gitu, si tokoh itu iklan di YouTube gitu kan. Si tokohnya tuh ya itu netizen, ceritanya tuh netizen yang marah-marah. Jadi semakin dia ngetik hujat, jempolnya makin gede sampai gede banget jempolnya. Kan lucu tuh, maksudnya pesannya bagus dikemas komedi setuju. Ya namanya King Indo lah. Emang susah gitu. Netizennya semua kayak gitu. Udah dapat kita dapat award netizen terpedas, tergila, terbrutal anjir. Mau dimanapun kalian masalahnya sama siapapun dihujat anjir. Mau sampai ujung dunia juga dikejar sosmednya gitu. Iya. Kita terlalu gila sih. Terlalu gila. Di sosial media kayaknya kita terkuat deh. Iya. Di satu sisi ada positif negatifnya lah ya. Iya, positif negatif. Ya positifnya kita solid gitu. Kita solid banget apapun gitu. Apabila ya contohnya kalau misalkan kemarin lah lawan Qatar kita dicurangin. Wasitnya kan full diserang sama ratusan juta jiwa. Jadi kita powerful gitu. Dan orang-orang luar negeri pun sekarang jadi takut gitu. Kalau ada masalah apapun, wah, sosmed gue pasti habis nih gitu, diserang gitu. Jadi ya jangan main-main lah sama King Indo. Positifnya kita kalau yang kita dukung hal positif jadi kuat. Gitu. Kalau ya lagi bodoh, hujatannya tuh wah tetep gitu. Kayak gitu. Tapi seru sih, gue suka sih ngelihat komen-komenan warga ini kayak jir lucu juga ya ternyata. Wah, asik lah hidup di Indonesia, makanya ada untung ada minusnya gitu. Minusnya banyak sih sebenarnya. Untungnya dikit.
Udahlah. Nggak banyak lah, bangga jadi Oh bangga. jadi Presiden bangsa Prabowo Indonesia. bangga. Bangga kan presiden kita sekarang. Siap. Bangga gua. Eh, King. aduh, gue banyak banget lagi yang pengen diomongin. Udah jangan banyak-banyak. Ini keburu. Gak apa-apa ini karena sebenarnya di segmen musiknya lagi nggak banyak yang Oh iya. Kita bahas. Sebenarnya tema hari ini tuh bebas ya. bebas. Karena Di segmen What's New nggak sedikit, ada. sedikit. Udah kita bahas semua, cuman dikit lah. Ada yang beberapa yang baru di What's Popular juga ada, sedikit, cuman dikit. itu aja. Paling di berita. Terus di berita-berita musik, banyak. mungkin banyak. Makanya Nah, kita ulas berita apa? ya sekarang sebelum masuk berita musik kita berita lain dulu. Iya, Nah, gue pengen mention ini juga nih, apa namanya? Biasanya gitu ya, setelah perubahan, aduh ini politik lagi. Cuman, perubahan periode apa namanya? Periode atau masa baru, masa bakti baru gitu ya, presiden menjabat. Biasanya tuh apa namanya? Apa? Stigma atau suasananya tuh optimis biasanya. Contoh, dari waktu ini aja. Sebenarnya kan kita ngerasain presiden, kalau kita ya sebagai anak yang lahir Dari Jokowi. dari 2002. Oh dari Ngerasain baru bener-bener bisa sadar ada presiden tuh zaman SBY kan. SBY benar. Sebelum pas zaman Megawati kita masih umur berapa tahun? Belum terlalu peduli juga. Belum tahu ada presiden. Iya, belum tahu. Tapi udah tahu cuman nggak ngerti. Nggak ngerti gitu. Ngapain sih presiden paling baru ngerti itu pas ngatur-ngatur. SBY kan, karena kita udah SD, udah belajar gitu. Nah, kalau SBY kita maksudnya nggak ngikutin banget lah ya, karena masih sekolah. Cuman emang pas dari SBY perpindahan ke Jokowi itu baru Pak tuh. Jokowi Itu berasa. itu Pak Jokowi kan. awal Pak Jokowi menjabat tuh orang tuh pada optimis kan, karena wah ini presidennya beda nih Bagus, kali ini karena gitu. dari rakyat Dari rakyat, gini, dari gini. anak tukang kayu. Iya. Jadi presiden dari nol. Terus Dari intinya nol, kan? intinya di awal periode selalu suasananya tuh positif. Seneng gitu. Masyarakat tuh seneng. Iya, betul, setuju. Semangat menyambut Sekarang presiden baru. Nah, Dan gue rasakan sangat senang. Karena makan ini gratis. gue dari ini ya, gue Apa? dapat informasi atau gue setuju tuh ini tuh pendapatnya si Panji. Tapi emang itu dirasakan. Si Panji sih. kan dari maksudnya dia mah Dari ya lama sih. orang tua gitu. Orang tua. Jadi Panji. dia ngerasain dari perpindahannya Habibie kali. Soekarno ya, Habibie, terus perpindahannya ke Gus Dur, Ya, ke Gus Dur. Megawati, SBY, Jokowi. Banyak berarti kan. Ada satu hal yang sama tuh, yaitu setiap ganti presiden itu selalu semangat, Bahagia. selalu welcome gitu. Masyarakat tuh selalu Setuju. awal-awal periode tuh selalu di tahun pertama ya terutama selalu semangat gitu. Setuju. Pada ngedukung gitu. Setuju. Nah, ini beda kali ini. Lu nggak senang? Bukan nggak seneng, Tapi gua bukan nggak optimis juga. Cuman tapi senang karena sebenarnya kita nggak bisa bilang ini bagus juga ya suasana politik sekarang gitu di awal apa yang periode gak ini. welcome menurut lu? PPE, Ya karena STY out, mungkin kan karena banyak itu kan maksudnya Apa sih? ya masuk ke kinerjanya presiden juga dong. Iya. Maksudnya perubahan yang sangat signifikan kali ya. Iya. Yang dilihat karena mungkin dulu-dulu yang karena kenapa welcome mungkin proker-proker program kerja presiden sebelumnya itu diambil dan dilanjutkan secara transisi yang sangat smooth gitu. Sekarang kan transisi yang sangat gila gitu. Jadi ya menurut gua itu kan kenapa mungkin masyarakat melihat bahwa banyak ya sebagian masyarakat yang tidak senang gitu. 80% tidak senang. Tapi ya kan Iya. PPN mungkin Iya. emang siapa yang setuju gitu. Gue nggak ngerti juga sih kenapa Banyak ya. ya. Sekarang suasananya tuh lagi pemerintah tuh lagi dicecer banget. Digoyang-goyang. Mulai dari yang makan siang gratis, menunya kan 7.000 sekarang harganya. Terus- dari ceban. terus- 10.000 kan? di sosmed tuh 10.000. ya lagi digoreng-goreng kan. Ya Allah, masa menunya kayak gini gitu. Tapi tempatnya bagus. Iya. Kayak tempat penjara gitu. cuman Tempat itu buat di penjara gitu tau gak? Stainless. Ya lu tahu kan, lu pernah nonton film gak? Iya, Film yang di pernah. penjara itu. Stainless tuh. Nah itu pakai tutup bagus gua. Suka gua estetik Iya, menunya kayak di tapi kan- Jepang. Menunya ya tapi kan gimana mau sehat maksud gua. tapi gua lihat mungkin karena anggaran. Anggaran. Karena kan Nah, pertama ya, maksud gua kayak nggak logis aja gitu. Lu program butuh biaya mahal, kenapa kabinetnya harus gemuk gitu?
Ini kan ini makan siang gratis butuh Ini dana jangan gede. mancing jawaban. Iya kan? Cowok. Makan siang gratis butuh makan gede Kak. Iya. Butuh dana besar banget dong. Ya. Otomatis harus mangkas di sisi-sisi yang lain dong. Kenapa kementeriannya sampai 40? Kabit 40 menteri lebih nih. Maksud gue kayak Ya, makanya PPN naik. belum pertama ada makan siang gratis yang butuh dana gede. Pembangunan IKN. Terus sekarang ada aturan bahwa apa ya, lupa gue namanya. Pokoknya ibu hamil medical check up setiap ulang tahun. Jadi udah dimulai tuh aturan itu. Jadi itu dana butuh gede kan. pasti Iya. medical check up di rumah sakit itu Mahal, enggak 1 juta, Iya. pasti 2 jutaan. Nah, intinya maksudnya poin gue kan MCU. visi pemerintah tuh banyak gitu. Sebenarnya bagus Bagus banget kan, gue juga setuju. Cuman gak realistis dengan aksi yang dilakukan Iya. gitu. Ya karena kayak kita aja 1 Maksud gua miliar kayak- tahun ini. Nggak, maksudnya kan ini pemerintah gitu ya, harusnya pinter gitu. Setuju. Jadi mereka program banyak, butuh uang banyak, kabinetnya kenapa gede. Banyak sekarang Terus- banyak lagi uang yang Terus kan dibutuhkan maksudnya Cina. dengan semua kebutuhan yang ada, lagi-lagi yang jadi korban tuh masyarakat masyarakat. PPN naik. Iya, itu kan kenapa PPN-nya naik ya karena APBN-nya Banyak butuh gitu, banyak. butuh duit kan. Belum jatuhnya Ya. sebenarnya bisa juga dari investor asing gitu kan. Cuman sejauh ini sih belum ada yang masuk ya. Apple. Apple juga kan. Apple karena dipaksa. Diktator, enggak ada yang bukan. Ya, cuman ya itulah intinya banyak bukannya menjelekkan tapi yang kita lihat gitu suasana politik sekarang lagi kurang Iya. enak lah. Tapi emang ini harus dikritik sih. Iya, tapi emang ya hak Harus- kita justru harus kalau sih. langkah-langkah Setuju gua. para pejabat ini aneh ya hak kita. Ini kalau kayak gini terus juga bener gitu. Iya. Soalnya ya belum rumah dinas kan, banyak kan. Justru cara kita buat apa namanya? melihat gitu. Membantu Indonesia bisa terus maju ya Kritik harus gitu kan. dikritik. Itu yang bisa kita Setuju gua. lakukan. Karena ya gitu sih. Nah, makanya gue juga mau kritik orang-orang yang pesimis karena gue sendiri gitu ya, maksudnya sebobrok apapun ini mah maksudnya bukannya bilang pejabatnya bobrok gitu, cuman sejelek apapun, sebobrok apapun pemerintahan yang ada gitu, Sikut dulu. masih Eh, sebobrok apapun pemerintah yang ada, kita nggak boleh pesimis gitu sebagai rakyat. harus semangat. Karena kalau kita pesimis ya keenakan dong si pemerintah-pemerintah Iya. yang Jadi kita harus semena-mena ini. harus Jadi, tetap fokus. ya. Jadi semoga kita tetap ini aja sih, apa ya? Berpegang teguh pada Pancasila gitu. Ya. Jadi- Jangan sampai Nah, gue tuh nggak seneng banget sama orang-orang di sosmed, terutama di X ya. Di X tuh banyak orang-orang pinter yang pesimis sama Indonesia. setuju. Jadi Itu bisa membawa stigma orang yang ya, stigma masyarakat ke bawah sama dia kan. ya terutama ya gitulah ya sebenarnya emang X mah tempatnya orang marah-marah sih, cuman kayak kalau menurut gua kalau sampai pendapatnya mending gua tinggal di luar negeri, mending Itu gua jadi gitu. ngebawa orang lain. Nah, itu tuh kayak maksud gua ya lu nggak ada kebanggaan gitu sebagai masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia tuh emang ya mungkin emang di masa ini tuh lagi aneh gitu emang dari sisi pemerintahan mungkin Ya. lagi aneh, cuman kan Lagi seru lah. kita bisa ngelihat sejarah gitu. Ya. Kalau Indonesia tuh secara ide tuh gila banget gitu. Ya. Kita tuh Manuvernya gila ya ini. apa namanya? Secara visinya para bukan pejabat, Presiden. para proklamator zaman dulu gitu kan. Oh iya. Menyatukan berbagai perbedaan jadi satu tuh Itu emang tuh gila. itu tuh keren banget gitu. Justru kita tuh value bermasyarakatnya tuh Tinggi. banyaknya berbeda dengan negara lain dan lebih bagus menurut gue sendiri gitu ya. Setuju. Jadi kita tuh harus anjir, ini gue udah kayak guru PKN gue. Gak apa-apa. Tapi emang harus. Cuman ya intinya gitulah. Pancasila tuh emang sebagus itu loh. sesakral itu loh. Sesakral dan seindah itu gitu. Ya gue setuju sih. Karena bisa menyatukan gitu berbagai golongan. Betul. Karena dari segi agama juga kan banyak kita. Nggak semua negara bisa menerima Ya. perbedaan gitu. Ya kayak Jerman kan Yahudi pada di Ya. Yahudi juga kita nggak nerima juga sih. Justru maksudnya kalau orang-orang yang gue tuh paling kesel sama orang yang bandingin Indonesia sama Amerika gitu ya.
Saya di Amerika tuh tingkat kriminalitas Tinggi, tinggi, bro. Cok, anjir. Emang sih di sana secara ekonomi opportunity, ekonominya secara tinggi, bagus. lebih ini, cuman Kriminalnya juga tinggi, Cok. kenyamanan hidup di sana enggak, bro, gitu. Iya. Penembakan di mana-mana. Makanya lihatlah sisi gelap Amerika makanya. Iya. Jangan lihat sisi terangnya aja gitu. Iya. Di Bandung deh, di Indonesia tuh masih adem gitu. Segini masih enak. Iya. Meskipun ya begal-begal di sini kan sajam di sana udah senjata Dor, dor, api dor. anjir. Senjata api anjir Iya. sekarang di sana. Jadi ya berbanggalah jadi Iya, di sana wah udahlah narkoba segala macam. tentu emang apa ya kayak nilai-nilai bangga tuh nggak bisa diajarin kan, maksudnya kayak respect aja gitu. Orang respect sama orang bukan karena diminta gitu. Ini gue nggak bisa juga gue minta orang buat bangga sama Indonesia, tapi Ya. Kita tuh bisa merefleksikan terhadap, maksudnya kita bisa lebih sadar sama lingkungan sekitar gitu. Betul. Jadi kadang karena terlalu kenapa? Oh. Bentar. Ini sabar. Matiin dulu lah. Udah. Udah. Oh, iya. Udah. Belum kerekam itu. Udah. Oh, Udah di atas. ya udah lanjut. Lanjut. Anjir, ini kebanyakan gue yapingnya. Nggak apa-apa lah. Cuman ya gitu ya. Karena musiknya sedikit sekarang. Ya, benar. Anjir, gue kadang lu suka gitu gak sih? Abis ngomong ini Capek itu terus bukan capek. Apa? Kayak ngapain gue ngomong kayak gitu ya? Tapi emang kalau bangga terhadap warga negara Indonesia ya gue gue ngerasanya gue kayak so iye banget tadi. Tapi emang bangga, Cok. tapi Ya udah. cuman ya udahlah ya. Semoga ambil baiknya aja. Iya, tapi gue sebagai WNI juga bangga. Iya. Ngelihat dari aturan-aturan yang ada di Indonesia tuh enak gitu. Hak gitu, secara hak gitu ya. Ya. Hak asasi manusia, bahkan ya bisa kalian lihat lah OPM gitu. Aduh, Mereka tidak dibantai di sini, Cok, karena haknya terlalu baik. HAM. siap. Ya kalau misalkan HAM-nya nggak, Yang kelihatan di media gitu. iya, yang kelihatan di media gitu. Tapi kalau misalkan taruhlah HAM-nya nggak dipakai gitu, Ya. ya mungkin udah dibom kali. Indonesia juga mampu gitu. Roket markas mereka kan, maksudnya dibantai mereka abisin gitu, bumi hanguskan. Tapi ya itu sisi baiknya Ya. gitu. Ya OPM di Amerika mungkin udah dibom aja. Atau nggak dikorut gitu. Kalian udah di Ya. mati gitu. Udah, mungkin kita cukup sebagai apa? Bukan cukup. Kalau ada misinformasi atau Enggak sih, udah itu mah. Emang perspektif kita aja itu. gue kayak instant regret gitu anjir, ngapain gue udah kayak Produser Udah juga kayak- nggak protes. kayak guru PPKN gue. Produser aja liatin list yang dia Saya kayak gunakan. gue kayak udah Indonesia dipakai-pakai. banget gitu maksudnya. Ya emang Indonesia lo, emang sih orang Indonesia Korea lu sih. Sintayong. Enggak. Cuman Produser ya gitu lihat ya. ngeliatin list-listnya udah Siap, ngode, siap. pakai Sorry, lu, pakai lu, produser. katanya gitu. Tuh gue sampai nangis. Sialan. Oke, terima kasih podcast hari ini loh, enggak ya? Info Ada lagi nggak sih? Udah lah ya. udahlah seputar Indonesia kita stop, Stop. lanjut bahas ke what's new in music. Masuk ke segmen utama kita. Yang pertama ada apa, Dat? Nggak ada. Ini, Cok. Ini kan New release. Oh ya, Lil Wayne Itu udah didengar belum? Kita tuh udah sempat di episode sebelumnya kita dengar satu lagu yang Oh, iya, yang, iya. yang apa ya? Bukan location. Ada satu lagu yang dam kalau nggak salah, itu kita denger di episode sebelumnya. Cuman ini albumnya Lil Wayne, ini album jadi banyak tracknya. Kita waktu itu dengerin satu doang. Kita dengar satu doang. Kita dengar beberapa, cuman nggak spesifik ke satu. Ya, betul. Gua nggak bisa ngasih rating karena gua lupa lagunya kayak gimana. Sama, gue juga lupa. Lu mau ngasih rating nggak? Nggak berarti. Enggak. Ya udah kita Lupa, next lupa. aja ya karena kita lupa. Cuman itu ada Lil Wayne punya album baru Ya. bernama Wham. Betul, dengerin WHAM. aja. Itu new release. Terus kedua ada ini kita udah bahas di episode sebelumnya itu yang Zerb, Ty Dolla $ign, Oh, ini sama Wiz Khalifa yang Location. Oh, udah. Udah kita bahas. Udah kasih rating Ini juga. Udah kasih rating. Jadi bisa dilihat di episode Kan sebelumnya. emang cepet, Cok. Ini yang ketiga gue lupa ya. Cuman gue tuh inget kita udah dengerin bareng. Ini Danila sama Baskara. Emang iya? Bukannya yang- Danila sama Hindia? Oh, jika Ya, Hindia. teringat tentang Ya, lagunya diri Melly. kau, Lagunya Melly di mata remake dekat yang di nyanyinya hati. Danila Wah. sama Itu udah Hindia. ada ratingnya juga.
Kita udah bahas ya di Udah. sebelumnya. Jika Udah gitu? teringat, udah. Udah benar. Kadang yang jir kenapa gini? Maksudnya bukan. Cari suara lo. Iya, maksudnya tapi itu ada modulasinya Ya, belum sih? banyak modulasinya. Udah, itu ada ratingnya juga. Sekarang ada Lanjut Viral. kita ke segmen What's Popular. yang Popular, gonna be popular. Anjir gue gak bisa. Popular. Popular. You're gonna be popular. Ya, gitu. Eh, Pertama ada Pamungkas, lagu Pamungkas Closure. yang lama ini di album Solipsism. Ini yang Closure. Barusan dengerin, gua sendiri baru tahu lagunya. Ini juga ini listnya lagu dari lama produser anjir ya. yang Closure. Jadi lagi ini lagu Closure lagi sering dipakai di TikTok. Emang iya? Kata produser sih gitu. Tapi iya sih. Ya beberapa yang Ya, soalnya TikTok lu gue udah denger tensi belum? semua Denger anjing. belum? Udah Closure mah. Udah, berapa Dari dulu. rating lu? 3,5. Gua 4. Gue suka sih lagunya dari dulu. Ya. Oh, lu udah denger dari lama. Udah Closure. Gue suka progresinya, terus kesan yang gue dengerin anjir ini Britpop banget. Britpop. Gue keinget lagu-lagu The Beatles gitu dengerin lagu tuh. ini. Yang nomor 2 ada Seza. SZA. Ini BMF tuh singkatan apa ya, produser tahu nggak? BMF. Believe Ini dari album Me. SOS Deluxe. Believe me Tanah friend. album 2022. Believe me friend. Ada singkatannya nggak Pak produser? Harusnya sih ada tapi Oke, Udah kita searching buat aja aja lah. Believe me friend. BMF. BMF kita lihat liriknya ada nggak? Enggak ada. Coba kita lihat dari websitenya Genius. Nggak nemu. Udah, berarti nggak ada ya? Tapi Blowin Manifest. belum manifest. Meledakan uang cepat. Fast, cepat. Fast. Blowin Manifest. Meledakkan uang It secara won't cepat. last, try to make it last. Berarti ini foya-foya, cowok. Foya-foya kali. Iya. Atau enggak menghasilkan uang. Atau ya Secara lagu cepat. flexing sih kayaknya. Ya, Lagu-lagu rap. lagu rap. Oke. Tadi udah dengerin tapi gue lupa jadi nggak bakal Gua bisa udah kasih rating. ya masih ingat sedikit, gua 3. Oke. Lanjut yang ketiga sama ini masih What di Do album I yang Do? sama cuman judulnya What Do I Do. Gue juga lupa jadi gue bisa. Gue juga ini lupa gue ini. Oke. Tapi mungkin kalian ada yang tahu rating. Lu mau tahu nggak produser? Masih- Lu mau tahu Masih ingat lagi? nggak Pak produser? Rating? tuh Atau mau sealbuman di rating sama Pak produser? sealbum mah boleh. Itu sebenarnya kan cuman tambahan beberapa Oh, deluxe ya, album lagu deluxe ya. dari album SOS yang Yang lama. rilis pertengahan Mm-mm. 2024. Oh, oke. Jadi apa? Ya SZA gitu bagus sih 4. 4. Rating dari produser 4 guys. Ya itu ya. Selanjutnya ini lagi rame banget. Malam chaos ini ya, terasa sepi ya, Sakit darah. mau sendiri. I need you here with me ya. Ini dari Tensi, JMC dan Nike lah. Garam dan madu. Malam chaos ini ya. Lagi rame banget. Wah di itu TikTok. udah kasih rating berapa ya? Udah Kita bingung. udah ngerating kan di Udahlah. episode lalu. Itu kalian, jir tapi sumpah FVP terus anjir gitu. Emang bagus berarti ininya apa? Algoritmanya nangkep dia terus gitu. Udah Udahlah. mau lagunya TikTokable banget sih. TikTok ya, Bang. Ini sama Mencintaimu Miracle in Cell No. 7 itu lagi rame. TikTok. Lu nge-cover ya? Iya, cover gue. Tuh lagi rame karena filmnya juga sih. Sama lagu ini anjir, Minggu yang dipakai soundtrack Squid Game 2. Tahu nggak? Salah gue. Tahu nggak? Aduh, Tahu nggak, Bos? apa lagi? Tahu kan? Nah, itulah. Aduh, gimana? Gue harus nge-cut lagi nanti. sorry. Nah, ini udah sih. Udah ya, langsung ada ke berita musik Indonesia What's terkini. new? Nomor 1, kasus pemerasan DWP. DWP yang dilakukan oleh anggota Polri ya? Anggota polisi Oknum Polisi. Oknum itu. 18 orang tapi Wow. Itu oknum. Nggak apa-apa. Oknum itu polisi. Karena ya polisi baik. Ada cheatnya kan. Bukan GTA. Oh, bukan. Ya oknum lah itu. Oknum polisi kan. Mm-mm. Misalnya ya di Indonesia polisi pada baik. Baiklah.
Contohnya kemarin di Banten, Betul. minta bantuan kan, udah sendiri aja mandiri. Gue barusan ini sedikit di luar konteks. Kemarin gue kan habis dari Apa lu? Ditilang. bukan. Oh, bukan. Ini mah polisi emang suka nilang gitu. Lah, emang kalau yang nggak taat aturan Oh iya ditilang. benar. Langsung Pak, surat-suratnya mana? benar. Boleh diambil ke Boleh, kejaksaan. iya. Benar. Kemarin kan gue kemarin gue habis dari Jabarano. Di apa? Ada polisi? Bukan, terus baliknya kan gue balik jam berapa itu? Jam Jam 9 jam 9. 10-an. 10. Balik di daerah DU lagi jalan Nabrak. kecelakaan. Ini ngerekam nggak? Merekam. Oke. Ada yang kecelakaan. Siapa? Orang Lain. Kenapa nabrak gitu? nggak, lu tahu nggak sih jalan yang ke arah, bukan di DU sih, arah DU, yang dari lampu merah perempatan Yang lurus Dago. yang ke atas Cimbeleit, yang ke kanan ke arah DU. Oh, ya, Nah, tahu. lurusan ke arah DU. Ya, Itu kan ada pembatas tuh. ya benar. Pembatas apa Kenapa sih? ya? Bukan Itu trotoar ya? Iya, pembatas yang di jalan, tengah-tengah. yang merah. Yang bukan pembatas yang merah. Tali. Yang Oh, yang kayak jalan kecil. ini gini ya? Ya, Yang hitam putih. Semen Hitam ya. putih ya. Itu nabrak itu orangnya. Mabok. Enggak mabuk. Kayaknya sih emang lagi nyalip mobil gitu. Senggol. Jedar. Terus apa yang dilakukan? Dia kan boncengan berdua. Motornya jatuh. Cowok cewek. Oh, cowok cewek. Aduh, lagi pacaran jatuh, kasihan. Siapa tahu suami istri kan nggak tahu ya. Suami istri. Pasangan. Kasihan anjir, ceweknya jontor nabrak si trotoarnya. Langsung jontor. Iya. Lu kenapa ketawa? Kasihan. Sorry. Tapi Nah, langsung kan itu persis banget di depan gua. hubungannya sama polisi apa ya? Nah, disampingin kan. Iya. Maksudnya udah berhenti bentar, bantuin. Kayaknya ada yang nelpon polisi. Jadi polisi datang ngebantuin gitu. Baik polisi. Maksudnya gue mau nunjukin gitu, polisi tuh baik, bro. Gercep banget, itu kayak nggak nyampe 5 menit datang. Wah. Terus anjir, gue 1 tahun ini nemuin kecelakaan kayak gitu 2 kali. Lu baru 2 kali. Nggak, maksudnya depan gua persis gitu. Depan gua persis. Kecelakaan udah 2 kali. Bukan tahun ini mah pertama ya, 2025. Cuman 2025 lu dibuka dengan orang kecelakaan di depan lu. 2024 gua sempat juga waktu itu. Cuman waktu itu di alun-alun. Terus nggak ada polisi waktu itu mah. Si orangnya nggak mau diteleponin ambulan atau polisi, nggak mau waktu Mungkin itu mah. nggak bawa surat-surat. Nggak tahu ya. Padahal polisi baik. Iya. Karena Cuman kecelakaan. waktu ini mah emang waktu baru jatuh langsung tuh ada yang langsung nelpon. Bagus sih, gercep ya. Terus polisinya datang, ditanyain aja aman. Terus motornya masih bisa jalan juga, alhamdulillah. Cuman lecet-lecet aja. Terus ditanyain kan, mau dianterin nggak ke rumah sakit? Gitu. Baik banget. Terus dianterin aja sama polisi ke rumah sakit. Alhamdulillah. Polisi emang baik. Cuman gue seneng si orang yang kecelakaannya nggak rewel. Maksudnya nurut gitu. Oh iya ya sih. emang abis kecelakaan mah harus baiknya langsung ke rumah sakit kan, biar dicek gitu. Biasanya ada orang yang kecelakaan tuh nangis atau bukan ribet sih, tapi shock kali ya. Jadi kayak shock. Wah ribet lah pokoknya gitu. Gue udah berapa kali lihat orang kecelakaan ya. Ya udah paling bener abis ya gitulah. Dia diajak ke rumah sakit mau gitu. Gue senangnya. Oh udah bagus lah. Kooperatif dia. Jadi kalau ada apa-apa ya langsung kedeteksi gitu. Bener lah. Takutnya luka dalam kan. Ya. Udah deh gitu pulang. Ya polisi mah baik. Polisi bro. baik lah. Tapi kenapa survei di Indonesia? Nah itu balik lagi ke kasus pemerasan DWP. Tapi kenapa survei di Indonesia? Oknum. Polisi sangat tidak dipercaya. Instansi yang paling tidak dipercaya di Indonesia adalah instansi Polri. Polisi juga manusia, boy. Bukan nabi. Polisi. Tapi kenapa ya itu? Padahal tapi gue nggak ngisi Ya, nggak survei. tahu ya. Maksudnya ya namanya manusia kan tempatnya hilaf ya. Ya itu oknum sih. Kayaknya mati tuh. Itu oknum sih ya, nggak apa-apa lah. Karena ini yang DWP juga 18 orang ya Iya. oknum, mungkin kan Iya, lagi bener. butuh duit ya. Oknum. Harusnya enggak gitu sih ya. Kan polisi ada sumpahnya juga ya. Harus ya Harusnya jangan kan mengabdi. oknumnya emang salah gitu. Ya lagi hilaf mungkin polisinya. Itu emang salah aja. Ya nggak pas lagi. gue yakin sih sama atasannya pasti dihukum juga. Harus lah. Harus. Karena Itu udah mencoreng nama baik polisi Mencoreng kan. nama baik. Banyak sih kasus kemarin, ada yang gue baca di berita juga yang Yang penting adil lah ya. adil lah. Penting Maksudnya adil sih. polisi
dihukum, maksudnya kalau melakukan kesalahan harusnya dihukum juga dong. Sebenarnya hukumannya tuh ya yang di Indonesia yang bikin masyarakat marah tuh hukumannya sih. kadang Menurut suka aneh gua. ya. Hukumannya tuh nggak adil gitu. Nah, kalau Jadi- yang pemerasan DWP ini udah di Gua belum nggak baca lebih Udah, lanjut. udah ya? Udah apa hukumannya? Direktur apa sih sebutannya? Jenderal. Yang kan ini melibatkan reserse narkoba. Mm-mm. Jabatan paling tingginya dia dipecat, terus bawahannya itu di apa namanya demolisi demo apa, pokoknya diturunin Jabatan. jabatannya gitu. Itu kerugiannya berapa sih? Lupa. Kerugiannya bisa sampai 20-an miliar. Waduh, Soalnya banyak korbannya, Wah, gila juga ya. warga luar, gila. warga Malaysia. Wah, tercoreng dong kita di negara Iya, makanya. para upin-ipin. Parah. Ya udahlah. Ya Makin banyak. musuhan. Oh iya, emang dari dulu emang mereka yang cari gara-gara juga sih. Iya sih. Ya udah Cuma kita lanjut aja kali. Lanjut lah, gak usah dibahas. Nah, ini kabar gembira sih sebenarnya. Mahal ini Hiatus rehat hiatus karena lagi hamil, udah 7 bulan. 7 bulan ya. Tapi respect sih gue. Kan Kenapa? dia lagi hamil gede tuh. Manggung terakhir kemarin. Kan sebelumnya Masih manggung-manggung. Iya terakhir. Hiatusnya tuh waktu kemarin di apa ya? Di konser apa lupa. Pokoknya Big Bang gitu. Beberapa Oh yang di tahun baru apa tuh? Iya, Yang di tahun Big baru Bang yang ada Festival. yang di Bundaran HI. Nggak tahu gue namanya. Nah itu dia manggung di situ. Ya. Dia nyanyi dan gue lihat klipnya best banget sih. Dia bener-bener kayak dramatis banget karena ya ini mau hiatus kali ya. Jadi dia memberikan Maksimal ya. semua kemampuannya secara maksimal. Jadi sampai nangis lah dia nyanyi juga. Berarti sampai bener-bener merasakan kesedihannya gitu. Ya. Bentar lagi berarti ya 2 Tapi bulan. itu lagi hamil gede anjir, keren banget kan. Suaranya juga masih oke. Kasian kalau gue jadi Iki sih gue nggak bolehin manggung ya. Harusnya. Kalau gue sih panik lah. Karena gua. itu 7 bulan ya. mungkin ngabisin dulu apa Jadwal ya? jadwal akhir tahun. Ya mungkin respect karena manggung kok. Iya. Ya, enggak sih gue kalau gue jadi Iki gue misalnya itu juga didampingin Iki juga. ya maksudnya kalau enggak sih Tanggung. gue enggak Lu enggak. gue. Tapi ya Kalau istri gue gitu misal konteksnya gue jadi Iki gitu dari 3 bulan udah gue tolakin semua job tuh gue. itu berat sih. Udah kamu nggak boleh terima job. Maksudnya itu berat kan? Iya. Ini kan gede loh. Maksudnya beresiko banget. Berisiko gila. banget. Karena biasanya kalau artis yang gede gitu udah full dari awal tahun sampai akhir tahun. Oh iya sih bener ya. Iya, jadwalnya jadi dari lama ya kontraknya. dari lama kontraknya itu. Apalagi ini Tetap sih kalau gue jadi Iki mah gue cancel sih itu. Maksudnya kalau bayar apa namanya? Bayar sanksi charge. Bayar sanksi ya gue bayar gitu maksudnya. Ini maksudnya ngaruh ke anak gitu kan takutnya kenapa-napa. Tapi kita doakan yang terbaik aja Ya. buat mahal ini. Kelihatannya dan sih sehat-sehat kecil. aja ya. Si Bagus. kecil. Iki Junior. Iki Junior. Itu Iki CJR bener. tapi gue kayak anjir udah punya anak lagi cowok gitu. Iya. Kayak bagus banget gitu kan. Maksudnya anjir udah punya keturunan gitu. Mm. Padahal kan kebanyakan artis yang emang ini lagi di puncak-puncaknya tuh kadang nikah mereka milih nggak dulu punya anak gitu, child free dulu gitu. Karena lagi lagi di puncaknya kan karirnya ini kan. Ya. Emang bagus gitu. Ya macem-macem lah ya. Macem-macem gitu. Lanjut ada vokalis baru Hivi. vokalis baru Hi-Fi. Hi-Fi. Hivi. Gimana? Siapa sih namanya gue lupa. Aduh gue lupa. Kay. Kay Cynthia ya? Kay Sinatria. Sinatria. Anjir. Kay Sinantia. Kay Kay pokoknya panggilan Kay. Kay Sinatria. Kay Sinantia. Itu di luar ekspektasi gue sebagai apa namanya? Yang ngeliatin Pengamat. pengamat. Karena siapa nih anjir tiba-tiba Kay? Dia nggak ikut audisi. Nggak tahu. Tapi yang gue lihat enggak. Katanya audisi semua sih. Di mana? Kata Hype dari Hype Magazine. Itu Tapi di IG kali ya? Iya mah. mungkin private audisi, ada lagi private audisi mungkin. Oh iya ikutan kali Dia ya. nggak ikut audisi online. Mungkin ya. Karena kebanyakan kan yang gue lihat audisinya di Online. sosmed. Itu bagus sih suaranya. Gue lihat Neida sama Dea anjir. Mirip kayak tengah-tengah gitu. Tengah-tengah mereka berdua anjir. Ya semoga lah. Udah punya anak anjir itu vokalisnya. Udah berkeluarga gitu maksudnya. Udah punya anak baik. Oke. Ya, Ya semoga Hi-Fi makin berkarya. produktif lah ya. Udah ada Berkarya vokalis baru. lebih jauh lagi. Amin. Lanjut. Ini ada kabar baru dari negara tetangga tapi bukan Malaysia, Apa? Korea Selatan. Anjir. New Jeans. Heeh. Ini kan dia
udah ini ya mau keluar dari label yang lamanya, Yap. Adore. Nah, itu ada konser terakhirnya, final performance di bawah Adore itu di GDA tuh nama acara ya? Ya nama acara Global Disc. Golden Disc Awards. Oh, Golden Disc Awards 2025. Tanggalnya ada. Tanggal 4 Januari kemarin. Oh, udah berarti. Udah. Oh, udah. Oh, berarti udah nih show atau agendanya New Jeans di Adore udah habis berarti ya. Udah. Jadi udah ada kabar label baru? Belum sih. Belum ya? Belum. Cuman ya kita lihat aja di Instagram New Jeans. pribadinya New Jeans. Ya kita lihat Perkembangannya. perkembangannya. Oke. Lanjut, ada konser Dewa 19 diundur. Konser ini. Harusnya kapan sih? Konser tunggal. Sebab 18 Januari. Konser tunggal. Ya, Itu diundur karena kolaborasi sama Mr. B. DIY. Mr. Big. Siapa itu? Ada musisi Amerika. Oh, pernah dengar. Kenapa diundur? Karena mau dipakai buat timnas. Oh iya, respect timnas dia. Keren. Sampai September gitu. Wah, itu mah kayaknya manajemennya ada masalah sih. Enggak sih, soalnya perawatan Nggak rumput, nyampe. perawatan rumput, Cok. Nggak akan bisa pindah venue atau gimana. Enggak, maksud Oh gue iya kayak sih, sampai harusnya. September mah anjir ini Harusnya nggak mungkin cuman karena alasan itu. kan gitu. JIS juga kosong ya. Iya, JIS kosong. ada banyak stadion lain. Banyak tadi. Ya ini masalah suatu lah yang kita nggak usah tahu. Soal itu nggak tahu sih, Cok. 18 Januari itu ada beberapa konser juga, ada 2 konser. Iya banyak kan, ada ini nih yang kita mau bahas sekarang. Hmm. Lanjut. Ini event mungkin ya, kabar event. Ini gua Aaron Kwok nih Aaron Kwok, apa? Aaron artis Kwok Cina. Iconic World Tour Hong Kong kalau 2025. Nyanyi Mandarin. di Indonesia Arena Senayan. 2025. Tanggal Kayaknya- 11 Januari ya. Ada Kayaknya ini Cindo banyak bakal nonton ya. Kayaknya Ibu-ibu soalnya, sih kayaknya. Ya, penyanyi Hong Kong. ya ini ya news event. Hmm. Nomor 2 Ada tanggal 17. Cigarette After Sex Ya, CAS X World X Tour World 2025 di 2025 Beach City International Stadium. Siapa yang fans mereka boleh tonton tanggal 17. Ya. Oke. Lanjut. Tanggal 18-nya besoknya ada apa? Infinite 15 Infinite, tahun 15 anniversary konser. Limited. Infinite nih band apa ya? Korea boy group. Oh, boy group. Pernah dengar sih gua. Limited edition in Jakarta. Oh, Tenis Indoor Senayan. Oke. TIS. 18 Januari tuh. Siapa yang fansnya Infinite boleh nonton. Di tanggal yang sama ada Triple S. Triple S tuh Baru mereka girl band baru. girl brand. Girl band. Oke. Triple S Come True Come True di di Casablanca Hall. Casablanca The Casablanca Hall. Nomor 5. 25 Januari ini ada Super Soundtrack, The Official K-Drama Orchestra Concert di Expo. Teater. Ini bukan orkesnya ADMS. Apa Avi Priyatna? Orkesnya siapa? Itu nggak tahu sih intinya. Apa Erwin? Biasanya sih yang tema-tema gini tuh setahu gua sih Avi Priyatna ya. Biasanya. Antara ADMS atau Oh. Trust Orchestra bukan? Atau Tanggal 25 Januari ya itu. ini Teang solo konser ini? Apa sama Big Bang-nya? Lanjut di hari yang sama. Teang Big Bang Teang Big Bang 2025 tour Tour The Light Year di Beach City International Stadium. Itu di hari yang sama ya. Iya, sama Mungkin yang jamnya berbeda, nggak tahu sih. sama orkes. Oke, itu aja mungkin untuk info-info ya. Betul. Lanjut ke diari musik. Gua lagi nggak dengerin lagu baru, Gue juga nggak banyak. rilisan baru. Jadi karena lagi repeat lagu-lagu yang gue suka, jadi nggak ada rekomendasi dari gua. Nggak ada banget. Nggak ada banget. Gue ada. Mungkin apa nggak ada sih? Adain aja, cari pasti ada. Nggak ada, Cok. Coba lihat Spotify. ADMS. Boleh? ADMS. ADMS dan Twilight. Twilight. Oh, Twilight. Oke. Lu dulu dah. Gua rekomendasi gue yang pertama ini ada dari nama band Korea ini namanya One More Chance. One More Chance ini lagu lama sih sebenarnya. Judulnya gue nggak tahu lagi ini dibacanya Apa yang bahasa Korea nih. Tuh. Cuman kalau nggak salah ya bahasa Inggrisnya tuh Thinking About You. Bentar gue cek dulu. One More Chance.
Anjir. Gak ada cowok gue. One More Chance. Gak ada lagu baru. Nah, gue rekomendasi pertama gue itu dari One More Chance, itu nama bandnya, judulnya I Think About You. Lanjut lagi aja lah. Rating berapa? Rating 4,5. Oke. Tinggi karena ini lagunya simple, vibe-nya tuh kayak lagunya More Than Words-nya Extreme, Oh ya. cuman progresinya gue lebih suka di lagu ini. Terus melodinya easy listening, terus apa ya, calming banget lah lagunya gue kalau denger tuh. Tentang apa itu sesuai judulnya I Think About You. Lanjut. Yang kedua ada lagu barunya PH1 yang featuring Jung Si So. Jung Si So. Itu judulnya Life is a Movie. Kenapa? Karena gue suka ininya apa, beat sama flow rapnya si PH1 di lagu ini. Sama ininya chorusnya apa namanya, catchy banget ya. Terus kalau progresinya tuh sekilas mirip sama How Deep Is Your Love. Progresinya cuman bagian awalnya doang, sarannya beda. Nah, progresinya persis kayak gitu. Nah, cuman abis itu beda. Jadi gue pas pernah anjir ini How Deep Is Gue Your Love. kayaknya pernah di play di sini kan? Kayak pernah. Itu kan new release di Oh iya. 2 minggu lalu nggak salah. Lanjut. Produser ada? Oh iya, produser boleh. Itu ada Hanidi. Hanidi. Band Suges Jepang. Simpang siur sih informasinya, tapi kalau dilihat itu mereka aktif dari tahun 98, 96. Itu judul lagunya Summer's Gone. Oke. Dari intro udah ini sih apa? Menarik perhatian gitu. Ya. Itu tiba-tiba muncul di YouTube dan penasaran gitu kan. Jadi lu tonton. Dulu waktu pertama kali itu baru berapa ribu, sekarang udah Berapa juta? ratusan ribu, 600.000 gitu ya nonton. Wow. Oke. Tonton guys itu. Denger. Iya. Lu. Gue host aja lah di sini. Nggak ada yang gue dengerin. Gue juga bingung lagi apa lagi. Oh, gue mau rekomendasiin jazz. Ini ada dari sebentar. The Call. Judulnya The Call, itu James Morrison. Jadi James Morrison tuh multi instrumentalis, cuman kalau di The Call ini ada part solonya itu solo trompet. Oh, wow. Oke. Judulnya The Call, James Morrison. Ya. Ratingnya, gue belum ngasih rating juga ya tadi. Iya tadi yang Yang PH1. PH1 4. Kalau yang ini? Yang James Morrison ini 4 juga. Oke. Produser tadi ratingnya berapa? 3,8. 3. Siap, bebas. Siap 3. Lanjut. Ada lagi nggak? Gua mau rekomendasiin jazz lagi. Yes. Ini aransemen sih. Cuman masih dari label aslinya juga. Itu lagunya Aespa yang Whiplash, tapi Diaransemen versi oleh? jazznya sama Johan Kim. Itu dia main Itu pianis Korea. Solo. Dia pianis Korea. Dia juga membernya SM Jazz Trio. Oh, ya oke. Rating? Rating 4. Tinggi ya. Yoi. Biasa rekomendasi tuh Ya karena yang kita suka. karena yang kita suka. Ada apa produser? Apa? Ada lagi? Terakhir mungkin Mile Denials, mereka band dari Bali, band Imoges. Judul lagunya yang lagi aku puter dan S-pop song. Itu dengerin sama kayak yang tadi, Thanks. dari intro juga udah catchy gitu. Rating Rating yang ini 4,5. Oke. 4,5 buat ya dari Bali itu. Milo Denials. Ini gue mau rekomendasi lagi dari Paul Partoha. Vitamin U. Bukan. Candy Rela. Itu Mbak. Oh, 2024 juga sih. girl Ya, itu. in the world. Itu lagu ini tuh menang di apa sih? Emmy AMI, menang di AMI. Cuman Award. nggak tahu kategorinya apa, gue lupa. populer. Gue juga cover soalnya. Siapa? Gue cover. Oh, lu sempet cover? Sempet cover. Rame juga. Candy Rela enak emang lagu. Kadernya emang enak. Rating 4. Ya gue 4,2. juga rating 4,5. 4,5 gue. Boleh. Ada lagi? Atau udah? Gue mau rekomendasi lagu Indo lagi sih. Kayaknya lebih dari 1 jam deh kita. Nggak, belum. Belum. Gue mau rekomendasiin lagu Indo. Apa ya judulnya? Bentar.
Mana playlist bahasa gue? Playlist bahasa ini. Ini lagunya Sal Priadi. Apa? Judulnya Semua Lagu Cinta. Liriknya bagus gak? Ya, salah. Salah. Liriknya salah. Kayak abis ngomong. Ya kayak orang cerita. Kayak orang cerita ya. Ini tuh di album yang sama Gala Bunga Matahari. Ratingnya 4. Pak. Udah lagi? Udah beres ya terakhir tadi kan? Udah. Apalagi ya? Kunto Aji kali gua mau rekomendasiin lagu Kunto juga. Kunto Aji. Judulnya Buka. Kunto Aji. Oke, buka. Kemarin Urup kan lagi Urup. Ya habis konser. Kita udah mention ya kayaknya ya. Udah di Oh, udah. Buka ini di album lama, itu di album Generation Y. Oke. Jadi album lama banget. Cuman gue suka dari segi aransemennya, liriknya. Ya. Jadi gue rating 4. 4. Sama apalagi ya, lagu Indo lagi lah yang banyak. Gue jarang banget rekomendasi lagu Indo. Iya, lu Korea atau enggak jazz? Klasik. Ini makanya gue banyakin lagu Indo lagi. Teddy Aditya. Aduh, Teddy tuh oke, boleh. Teddy Aditya lagu lama banget tapi. Apa? Aduh, lupa lagi judulnya. Ini gue pertama kali denger Teddy tuh, ini gue udah pernah bilang belum ya? Belum. Gue pertama denger tuh 2017. Apa 2016 gitu. Itu Pokoknya baru-baru berarti dia. SMP itu dia baru naik tuh. Lagu lama banget, judulnya tuh gue liat nih ada diskografi dia awalnya, single dan EP. Anjir. Nah, 2016. Bukan In Your Wonderland tapi Lama banget. Wah, record dia ya. In Your Wonderland. Bukan In Your Wonderland. Masih record. Judulnya adalah In Your Wonderland gitu. Come closer to me. Nah, pokoknya melodinya tuh, chorusnya tuh come closer to me. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Apa ya? Judul lagunya. Judulnya apa, guys? Apa, jir? Tulis aja liriknya di Google. Gue cek di YouTube bentar, Teddy Aditya. Kadang emang suka lupa. Lagu lama gua Banyak, Cok, lagu lamanya. Sabar, santai. Bukan jazz ya, anjir. Gue setel ya. Sebentar ya, iklannya. guys. Nanti ada iklannya, Cok. Jazz mah gak lama banget ya. Apa dong? Bentar, anjir. Wah, bukan ini. Ini Wonderland gitu. Bentar. Iya. Bukan ini Wonderland. Let Me. Ini judulnya Let Me. Anjir, lagu 7 tahun lalu. 2000 berapa itu? Bener ya, 2000. Masih kok gak ada tahunnya di YouTube. 2017 ketang. Gue dengar 2017 waktu SMA kelas 10. Itu rekomendasi dari gue. Let Me Teddy Aditya, gue kasih rating 4. Ya, boleh dengerin Mas tadi. Lagu Indo lagi. Apa? Boleh. Bentar gue. Oh. Apa sih? Gemintang Hatiku. Tiara. Ya, yang versi Tiara. Versi Tiara. Bukan Leodra. Versi disco. Versi disco. Gue suka aransemennya, terutama yang versi ICM. Gemintang Hatiku, gue suka banget melodi sama liriknya. Bagus sih emang. Iya. Tapi versi disco gue paling suka sih. Versi Tiara paling bagus sih. Paling suka. Paling itu disco. Tiga-tiganya punya ya? Ziva, punya. Tiara. Cuman emang lagi kompetisi kan waktu itu tuh. Lagu. Lagi zamannya Indonesian Idol kan. Iya, lagu juara sih itu. Jadi lagi final. Ya final, cuman karena tiga-tiganya populer, jadi semuanya dikasih adalah versi. dikasih 3 versi. Harusnya kan yang juara aja dikasih lagu gitu. Cuman karena di tiga-tiganya menjanjikan nih. Banyak duit. Menjanjikan nih tiga-tiganya trio itu trio kalau bahaya bisa gitu. dapat uang lebih banyak Ya, kenapa enggak gitu. Ya udah produksi 3 versi gitu kan. Yang paling untung siapa? Lali Romanin. Iyalah jelas. Di kontrak idol. Produsernya ya gokil. Yang bayar idol kan pasti. RCTI dong yang bayar. RCTI. Oke, udah tuh rekomendasi dari gue gitu. Ya udah sih, nggak ada rekomendasi dari gue. Karena nggak ada. Lagi terus mengulang lagu lama. Lagu yang sering gue dengerin terus diulang. Oke. Ya mungkin ratingnya belum ya?
Gemintang hatiku. Gue juga kasih lah 4,5 gue. 4,2. Tadi mau 4 lu. 4,2 belum beres lu potong. Oh, iya udah. Oke, mungkin segitu aja podcast hari ini. Dari episode 14 ini. Mungkin kita minggu depan episode 15, selanjutnya 16, 17, sampai 100.000 episode. Mungkin ya. Sampai Ya, kita kiamat. Kiamat jam 12 tutup. Oke, Ya. jangan lupa follow semua sosial media kita, TikTok, Instagram, kayaknya YouTube. gua beberapa kali ngupload di IG tuh kan responnya cukup positif sih sebenarnya, Di kayak Instagram. ada beberapa yang pengen diajak gitu-gitu. Siapa? Ada temen. Oh, podcast. Heeh. Mau ikut Cuman join? nggak, maksudnya gue jadi kepikiran gitu. Kayaknya seru juga ya kalau kita undang temen aja gitu. Nggak, Iya. maksudnya nggak harus orang terkenal gitu. Undang. Ya temen aja gitu. Maksudnya buat memperkaya obrolannya gitu. Iya, boleh. Jadi dia juga bisa ngasih. Maksudnya ini bisa kita jadiin media Di sebagai. tengah aja dia duduknya. Bisa kita jadiin media buat orang nyampein musik yang mereka lagi denger gitu. Iya, boleh. Jadi kita udah kayak radio beneran. Boleh. Nanti kita undang ya. Nanti ya. Mungkin ada rekomendasi siapa dulu yang bakal kita undang. Kayaknya teman-teman dekat dulu aja. Ya teman-teman dekat. Ya, mungkin ada yang dengerin teman-teman dekat kan. Kira yang tahu kan. Ya nggak, kontak aja ya kalau. Kontak aja. Kalau ada yang mau join ya silakan. Nanti kita undang ke sini. Konsumsi ada nggak bang? Nggak ada. Tapi nggak bisa di episode 18 karena episode 18 Khusus produser itu. Guest star kita. Gestar. Dan catatan emang nggak ada konsumsi di sini. Nggak ada. Beli sendiri. Betul. Sponsor belum masuk. Kecuali Kalau- ada yang mau sponsorin makanan boleh. Makmur Jaya boleh Mas. Boleh. Oke, mungkin terima kasih untuk Gitu episode hari ini. Seru banget. Banyak banget yang kita bahas, dimulai Ya. dari politik, masuk ke musik, musik lagi. Musik. Politik, tapi Musik, banyak musik, untuk musik. episode ini ya. Solid. Teguran untuk pemerintah kita. Gokil. Oke, terima kasih semua. Bye.